Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas-tugas kasus perancangan basis data sebagai tugas untuk soal nomor 1 UAS, yaitu merancang konsep sebuah database atau basis data. Video ini ditunjukkan sebagai jawaban dari soal UTS nomor 1, yaitu membuat sebuah kasus perencanaan basis data. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suprayogi Budi Purwanto, NIM 19018-049. Baik, langsung ke poin pertama adalah kasus perencanaan basis data. Di sini kasus yang kami ambil atau yang kita ambil adalah toko penjual gerabah tanah liat. Selanjutnya, permasalahan. Kenapa saya memilih kasus tersebut? Karena dalam pendataan penjualan gerabah kadang seringkali dilakukan sebuah pendataan dari data keluar masuk sebuah barang, data keluar masuk sebuah transaksi kadang ditulis secara manual. Sehingga perlu ada digitalisasi di situ, perlu ada sebuah perancangan konsep agar bisa lebih aman dalam penyimpanan data-data dari keluar masuk transaksi yang dilakukan pada saat penjualan gerabah dari tanah liat. Sehingga resiko dari kehilangan data, resiko dari bertumpuknya data, dan resiko efisiensi pencarian data ketika betul-betul sangat dibutuhkan akan lebih cepat ditemukan ketika kita menyimpan sebuah data berbentuk digital, berbasis digital. Sehingga permasalahannya itu, dan kita jawabannya adalah target yang ingin dicapai adalah membuat sebuah konsep. Kita membuat konsep agar permasalahan yang ada di sini, yaitu permasalahan terkait pendataan secara manual tanpa berbasis digital yang memiliki banyak resiko yang terjadi, dapat diminimalisir dengan cara membuat konsep penyimpanan data digital dari setiap data yang ada di dalam toko gerabah tanah liat, sehingga data dapat diolah menjadi sebuah data yang bermanfaat. Bisa nanti diolah sehingga kita bisa menentukan keuntungan dan pendapatan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 berapa. Apakah toko ini keuntungannya per bulan berapa? Berapa banyak yang membeli dalam satu hari? Berapa banyak pendatang atau turis-turis yang mendatangi toko ini dari luar daerah dan lain-lain. Itu juga bisa diolah menjadi data seperti itu sehingga kita bisa melihat banyak informasi-informasi dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya, untuk tabel data atau sebuah database yang kita susun ada 3 database, yaitu pertama database barang, database karyawan, dan data pelanggan. Yang pertama adalah tabel data barang, di mana tabel data barang ini adalah menyimpan informasi-informasi mengenai barang apa saja yang diperjualbelikan di dalam toko penjualan gerabah tanah liat. Sehingga di sini sebagai contoh datanya adalah vas bunga seharga 35.000 dengan ukuran besar, dengan kategori ukuran besar dengan ketinggian keterangan tingginya adalah 30 dan diameter 13 cm, di mana ada atribut banyak, yaitu atribut kode, nama barang, harga, ukuran, dan keterangan. Mana kode di sini sebagai primary key yang nanti bisa mengidentifikasi bahwa ketika kita mengasih data barang akan lebih mudah ketika kita memiliki primary key. Begini tabel data barang. Selanjutnya ada tabel data karyawan. Di sini sangat dibutuhkan juga sebuah database yang mampu menyimpan sebuah data karyawan, sehingga diperlukan sebuah tabel data karyawan atau entitas data karyawan. Untuk apa? Karena jika data karyawan tidak disimpan dengan baik, maka akan mempengaruhi dari
keberlangsungan sebuah usaha. Di sini ada data nomor ID, ada nama, ada bagian dan jam kerja yang termasuk dalam tabel data karyawan. Itu akan menyimpan karyawan-karyawan yang bekerja dalam toko kami, toko penjualan gerabah ini, gerabah Tanah Liat ini, sehingga tercover siapa-siapa saja yang menjadi karyawan dalam toko kami, toko gerabah Tanah Liat. Oke. Selanjutnya ada tabel data pelanggan. Tabel data pelanggan sangat penting karena apa? Kita perlu mengobservasi pelanggan mana yang paling banyak datang, pelanggannya siapa saja, bulan ini pelanggannya berapa, dan banyak hal lagi yang bisa kita olah dari data pelanggan. Data pelanggan perlu disimpan. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat sebuah data barang, ketika ingin kita membentuk sebuah basis data, ketika ingin membuat sebuah database, kita perlu memetakannya dalam bentuk diagram ERD atau Entitas Relation Diagram, di mana kita bisa memetakan dulu dari setiap entitas apakah saling berelasi, sehingga kita bisa menentukan antar entitas itu apakah berelasi, relasinya seperti apa, sehingga nanti pada penerapan database secara fisik secara langsung lebih memudahkan. Untuk tabel ERD-nya sebagai berikut, yaitu di mana data pelanggan, ada data karyawan, dan data barang. Di sini data pelanggan sebagai entitas lemah karena dia tidak dapat berdiri sendiri, dia membutuhkan data karyawan dan juga data barang untuk bisa disebut sebagai pelanggan atau pembeli. Selanjutnya data karyawan. Data karyawan itu ada terdapat nomor ID karyawan dan nama dan bagian. Data karyawan ini dia termasuk entitas kuat karena dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh data-data yang lainnya, sehingga dia bernilai entitas kuat. Sedangkan entitas barang juga entitas kuat karena dia tidak akan terintervensi, tidak akan terubah-ubah oleh entitas lainnya, sehingga data barang bersifat berdiri sendiri atau entitas kuat. Dimana di sini data pelanggan berelasi dengan data karyawan dalam sebuah jenis hubungan atau jenis relasi, yaitu relasi transaksi. Data pelanggan ketika mau transaksi dia pasti akan bertemu dengan kasir. Hingga kasir itu kan termasuk dalam karyawan, sehingga data pelanggan akan berelasi dengan karyawan untuk terjadi sebuah transaksi. Di sini yang dicatat adalah data waktu. Jadi data waktu data pelanggan dengan karyawan itu berhubungan pada pembayaran dan lain-lain itu pada waktu kapan, hingga tercatat pengeluaran dan pemasukan dari sebuah toko kami dapat tercover. Dimana hubungan antara data pelanggan dan data karyawan disebut dilambangkan 1 dan bintang dan 0 dan bintang, dimana bintang mengartikan many, dimana data pelanggan many to many dengan data karyawan, yang berarti banyak pelanggan bisa berrelasi dengan banyak karyawan, sedangkan banyak karyawan juga dapat berrelasi dengan banyak pelanggan. Dan itu ada entitas minimumnya yaitu 1, dan kardinalitas minimumnya dari data karyawan ada 0, yang berarti data pelanggan setidaknya harus berrelasi dengan karyawan, sedangkan data karyawan bisa saja tidak berrelasi dengan pelanggan, tergantung tugas dan job desk-nya. Karena jika karyawan tersebut merupakan karyawan bukan kasir, maka tidak mungkin bertemu dengan data pelanggan. Baik, selanjutnya data pelanggan termasuk entitas lemah, ya, dan juga termasuk partisipasi maksimum, sehingga dilambangkan dengan garis double line ini, garis ini 2, yang melambangkan bahwa dia entitas lemah dan juga harus dia sebagai participation aktif atau participation maksimum. Sama halnya dengan yang ini, data pelanggan dengan data barang, dia berrelasi sebagai pembelian, hingga yang dicatat adalah total harga. Hingga setelah data pelanggan dan entitas berrelasi nanti akan menghasilkan total harga. Di mana di sini hubungannya adalah many to many. Di mana data pelanggan setidaknya harus berrelasi 1 dengan data barang. Setidaknya data barang dengan pelanggan tidak harus data, bisa dibilang data barang bisa juga tidak berrelasi dengan pelanggan. Sesuai dengan kepentingan pelanggan, dia mau beli apa pada barang-barang di toko gerabah Tanah Liat. Oke, dimana hubungannya adalah many to many dengan kardinalitas minimumnya dari pelanggan adalah 1, dengan kardinalitas minimumnya dari data barang adalah
0. Oke, di sini untuk atribut hasil dari hubungan relasi dilambangkan dengan garis titik-titik, kotak dengan garis titik-titik yang menandakan dia sebuah atribut yang didapat dari hasil relasi antara data pelanggan dengan data karyawan ataupun data pelanggan dengan data barang. Di sini kita bisa ambil untuk skema relasinya adalah data pelanggan dan data karyawan memiliki skema relasi many to many, di mana banyak karyawan dapat berhubungan, dapat berelasi dengan banyak pelanggan atau sebaliknya. Dihubungkan dengan sebuah relasi yang disebut transaksi, sebuah kegiatan transaksi, sebuah aktivitas transaksi. Selalu ada data pelanggan dan data barang memiliki skema relasi many to many, dihubungkan dengan relasi pembeli. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya dalam pengerjaan, jika ada kekurangan saya dalam pengerjaan ini, saya mohon maaf. Dan saya minta maaf kepada teman-teman juga jika ada kesalahan kata dari saya yang terucap ataupun kesalahan-kesalahan saya dalam menjabarkan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah menonton video ini. Sekian dari saya, Suprayogi Budi Perwanto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat, semangat, semangat.